Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Pauzang, dengan judul Keturunan Antikristus. Dan lektor kita hari ini adalah Ibu Ayu dan Bapak Maruli Siregar. Namun, saya meminta tambahan satu lektor lagi, karena ayat yang kita baca agak panjang. Saya mohon kesediaan Pak Apul untuk menjadi lektor yang ketiga ya Pak Apul ya. Silahkan direspon dan dinaikkan ya. Ibu Ayu hari ini akan membacakan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kemudian Pak Maruli akan membacakan dari Lukas 22 ayat 1 sampai 35 dan Pak Apul akan membacakan dari ayat yang ke 36 sampai 71. Ya, oke. Saya ulangi ya, untuk Pak Maruli membaca dari Lukas 22 ayat 1 sampai 35, Pak Apul Lukas 22 ayat 36 sampai 71. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silahkan Ibu Luciana Sihombing. Baik, Bu Endang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan para rektor yang membacakan Nats Alkitab Tuhan. Demikian juga dengan Pastor Paul Jang yang membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu dapat menjadi bekal kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Endang. Amin. Terima kasih Ibu Luciana. Baik, terlebih dahulu dimulai. Silahkan oleh Ibu Ayu Anggreni. Baik Bu Endang. Mazmur 133. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian. Selanjutnya kita membaca dari Lukas 22. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah.
Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan orang yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Demikian. Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu ke jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguhlah berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya.
tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena ada duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang murid-muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dia dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pak Apul, Pak Maruli, dan juga Bu Ayu, para lektor kita yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini ya. Berhubung kita akan lanjut untuk doa terlebih dahulu, ya, saya mohon untuk yang bertugas doa. Baik, ternyata Pastor sudah ready ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Paul, dengan Doa dulu judul Bu, saya Keturunan belum dapat pom Antikristus. bensin nih dari tadi nih. Belum dapat pom Iya. bensin buat berhenti karena ini jalannya tiba-tiba dibelokkan. Bukan ke tempat yang biasanya, saya kudu nyari pom bensin. Oke, Baik, baik. Terima depan kasih, pom Pastor bensin ya. itu. Baik, Bapak Ibu, kita Ya, lanjut mungkin ya. doa 1, 2, Iya. 1, 2 doa Oke. nih udah dapat ya 3 kilometer lagi saya dapat nih. 3 kilometer Baik, lagi saya Pastor. dapat pom bensin ya. 3 kilo itu berarti kira-kira
5 menit. Iya, baik. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya mohon untuk yang bertugas doa agar mempersiapkan diri dengan membuka kamera terlebih dahulu ya, supaya memudahkan tim kami untuk menaikkan saudara. Dan mohon memperhatikan durasi waktu maksimal 3 menit. Kami juga meminta kesediaan Bapak Ibu untuk membackup doa bila mana petugas berhalangan. Persiapan untuk Ibu Debbie Hehanusa yang akan berdoa untuk yayasan-yayasan. Ya, oke. Untuk yayasan yang ada di Hagios serta proyek Christian Center di Eropa ya. Silahkan terlebih dahulu Ibu Debbie Hanusa. Silahkan Ibu. Ya, mari Bapak Ibu, terima kasih Bu Endang. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, pada hari ini kami membawakan yayasan Hagia Internasional yang bernaung di Hagias Internasional, yang mana ada Yayasan Damaris, Yayasan Damar Kasih, Embun Pagi, Dr. Mensos, dan LBH Hagios, serta penginjilan dan proyek Christian Center di Eropa. Tuhan Engkau berkati setiap yayasan ini, Tuhan, pemimpin yayasan, para donatur, juga untuk yang menjadi pengelola, Tuhan. Engkau berikan hikmat, mari pada setiap pemimpin yayasan, sehingga yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap yayasan ini yang ada di Hagios Internasional ini ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap pemimpin maupun donatur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Bu Debbie Hanusa. Dan sekarang kita juga akan berdoa untuk persekusi dan lawatan Allah yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Yuskatu, sudah siap ya Pak? Ya, oke. Silahkan Pak Yuskatu. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan Pak Yuskatu, suaranya nggak ada Pak. Bisa tolong diulang? Iya, kita nggak dengar suara Pak Yuskatu. Bapa di surga. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mendoakan persekusi yang terjadi di negara kami, di berbagai-bagai tempat, di pelosok tanah air ini, terutama persekusi yang terjadi terhadap hamba-hamba Tuhan dalam mengembarkan ini. Kami mohon biarlah Bapak sendiri yang mau menolong mereka, di dalam mereka mengabarkan Injil, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Yuskatu. Tuhan Yesus memberkati. Pastor sudah siap, silakan Pastor. Oke, haleluya. Akhirnya dapat pom bensin, saudara. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari ya. Khotbah ini adalah khotbah awal, lanjutannya nanti sore ya. Judulnya Keturunan Antikristus. Ya, generasi Antikristus, keturunan Antikristus, anak-anak dari Antikristus. Saudara, tidak mungkin orang tiba-tiba langsung jadi pengkhianat. Ya, saudara ya. Mengapa di Indonesia banyak sekali pengkhianat zamannya kolonial dulu, ya, zamannya VOC, zaman Jepang. Mengapa banyak sekali pengkhianat? Pengkhianat ini berasal dari keluarga-keluarga yang tidak baik, saudara. Karena orang-orang yang berasal dari keluarga yang baik, ya, dari keluarga yang utuh, yang solid, tidak akan pernah jadi pengkhianat. Mengapa? Karena mereka penuh dengan cinta, melimpah dengan cinta.
Ya, orang-orang yang hidupnya melimpah dengan cinta itu, ya, disuruh berkhianat, dia bingung. Mengapa? Bagaimana? Kan dia penuh dengan cinta. Dia tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan di hatinya. Ya, minggu lalu ya. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ya, pesan ini akan terus saya ingatkan, saudara. Keluarga-keluarga yang baik tidak akan melahirkan pengkhianat-pengkhianat, saudara ya. Keluarga-keluarga yang dipulihkan, walaupun pernah nggak baik, tapi dia dipulihkan, tidak akan menghasilkan anak-anak pengkhianat. Ya, oh anak-anak itu bisa bertengkar, ya, bisa bertengkar. Siapa yang lebih besar, siapa yang paling utama di antara kita, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih terkenal, oh bisa, saudara, itu manusiawi. Ya, semua orang ingin kedudukan dan segala macam. Tapi untuk berkhianat, orang-orang yang dari keluarga yang baik, dia bingung. I have no idea how to betray our friend, our brother, our sister, our family. Ya, dia bingung. Berkhianat gimana caranya ya? Caranya begini. Dia enggak. Aneh ya, saudara ya. Semua pengkhianat dilahirkan dari kehidupan keluarga yang tidak baik, saudara. Ya, mengapa? Karena rata-rata keluarga yang tidak baik, mereka menyimpan banyak sekali kebencian di hatinya, kemarahan-kemarahan di hatinya. Dia menyimpan ya keserakahan di hatinya. Loh, oh hubungannya kok ujuk-ujuk serakahan, kemarahan? Iya, saudara. Orangnya nggak pernah puas. Orang yang dari keluarga yang baik, penuh dengan cinta, dia akan hidup di dalam kelimpahan rasa cukup. Karena rasa cinta di dalam keluarga itu dibangkitkan, akan membangkitkan rasa cukup di hati anak-anak. Mengapa banyak capek-capean anak-anak muda, ya gadis-gadis masih SMP, SMA? Karena di rumah tidak ada cinta yang melimpah. Oh, bapaknya pegawai negeri, ya PNS, mungkin dia seorang pegawai BUMN. Tapi kenapa anaknya bisa capek-capean? Kepengen beli iPhone, ya, kepengen ya beli sesuatu yang bagus. Loh, emang bapaknya nggak bisa ngasih? Bisa. Bapaknya bisa kasih yang bagus. Tapi kenapa? Kenapa? Ya dia kepengen, nggak cukup. Pengen, ya. Akulah ya kepengen, itu juga punya aku ya. Tapi orang-orang hidup bersahaja yang penuh dengan cinta di rumah, ya saudara ya. Sekalipun dia hidupnya sederhana, mungkin bapaknya cuma tukang beca, tapi bapaknya tahu bertobat dan dia mulai tata istrinya, anaknya, dia tanggung jawab dengan penuh cinta. Dia tunjukkan pengorbanan, mungkin cuma tukang beca. Jangan kamu bilang tukang beca itu miskin. Ya, kami dulu punya langganan tukang beca. Kalau pagi dia narik beca, bantuin kami ngangkatin air ledeng dari toko kami di pinggir jalan. Kan kita tokonya kan rumahnya opa kan di pinggir jalan, ya di depan di tempat strategis. Rumah kami jauh di desa yang nggak ada listrik, saudara. Maka dikirimlah air. Nah, si tukang beca ini yang ngirim nih, ya si tukang beca ini. Lalu si tukang beca ini kalau siang ngirim air, ngirim roti, ngirim perbekalan ke rumah, karena rumah kami benar-benar desa nggak ada listriknya, ngirim beras segala macam. Kalau sore, si tukang beca ini ngarit, saudara, rumput, ya. Nah, dia tiap hari begitu. Lalu punya kambing 1, punya 2, punya 3. Akhirnya, ya si tukang beca sampai hari matinya dia masih jadi tukang beca. Tapi anaknya sarjana semua. Ya, saudara, anaknya sarjana semua. Hebat ini ya. Hebat, anaknya 3 sarjana semua. Jadi saya belajar untuk tidak merendahkan orang.
dia punya istri baik. Dia tidak pengen naik haji Islam, tapi dia nggak kepengen naik haji. Dia bilang, buat apa? Mendingan anakku sekolah. Dia begitu, saudara ya. Anaknya di sekolah Islam, saudara ya. Karena keluarga yang baik itu tidak pandang agamanya apa, saudara. Ya, mau kamu Buddha, Hindu, Kristen, keluarga yang baik itu tidak pandang agamanya apa. Tetapi keluarga yang baik itu tergantung bagaimana kamu mau memperjuangkannya. Ya, ajaib ya, saudara. Jangan kamu fanatik, kudu Kristen, pendeta yang kalau cerai. Itu pendeta teman kita itu malah menjinai sesama istri pendeta. Iya kan? Iya kan? Aduh, nggak jaminan ketika saya kritik, pengikutnya pada kejang-kejang semua. Nah, itu ya, hati-hati saudara ya. Ini tukang beca Islam, tapi dia nggak mau naik haji, dia mau sekolahkan anaknya. Anak-anaknya baik semua. Akhirnya sekarang anak-anaknya sudah, ya pokoknya happy ending. Ya, saya nggak tahu bagaimana cerita selanjutnya karena kita sudah lama nggak ketemu ya, saudara ya. Nah, saudara, ketika anak-anak tukang beca atau anak-anak yang hidupnya sederhana ini, ya diperhadapkan dengan kemewahan, dia nggak kepengen. Nggak itu, kamu mah orang kaya. Aku nggak, diajari sama orang tuanya dengan cinta, arti hidup bersahaja. Kepengen nggak? Ya kepengen, tapi ya ngapain? Maka anaknya nggak bisa tuh jadi capek-capean tuh. Jadi gigolo, jadi apa, nggak bisa, nggak mempan. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kamu ajari anak-anakmu dengan penuh cinta. Tunjukkan pengorbanan, tunjukkan kesetiaan, tunjukkan belas kasih, selalu ada pengampunan dalam rumah tangga. Ya, saudara. Tetapi sebaliknya, sekalipun di keluargamu itu Kristen turunan pendeta sekalipun, tetapi isinya di dalamnya itunya perzinahan, perselingkuhan, keributan, ya, maka anak-anak penasaran. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Anak-anak ini marah. Marah apa? Enggak tahu. Kalau ditanya kenapa marah, enggak tahu. Anak-anak ini marah. Dari rasa marah itu rasa ingin melampiaskan dengan apa? Dengan memiliki sesuatu. Sebagian besar capek-capean pada umumnya berasal dari papa mama yang membuat anak-anak yang marah. Ya, saudara ya. Lalu kita melihat ya bagaimana anak-anak yang marah ini mengkhianati keluarganya dengan menjadi capek-capean, jadi berondong simpenan tante-tante, atau capek-capean simpenan om-om. Saudara jangan takut kalau kamu hidupnya sederhana, tidak kaya. Tapi papa mama, tunjukkanlah cinta di dalam hidupmu yang terbatas, yang bersahaja. Tunjukkan cinta, ya. Tunjukkan ada pengampunan, ada kasih. Anakmu melihat, anakmu tidak kepengen barang mewah. Ketika dia melihat papa mama saling mencintai, papa mama rukun, kuat, solid. Anak ini bilang, aku enggak punya, enggak apa-apa. Tapi aku senang lihat papa mama. Oh, itu kepuasan yang tiada tara bagi seorang anak, saudara. Melebihi dia punya iPhone Pro Max 17. Melebihi dia punya zaman dulu tuh Kawasaki Ninja zaman saya dulu ya, saudara ya. Waduh, rela jadi berondong itu ya teman-teman saya demi punya Kawasaki Ninja 250 cc, saudara. Jadi berondong, waktu itu harganya 50 juta rupiah ya zaman itu ya. Wah, rela jadi berondong. Dulu bukan Kawasaki Ninja itu ya. Zamannya saya itu belum Kawasaki Ninja ya. Honda CBR, saudara ya. Zamannya saya dulu ya, zaman saya SMA. Honda CBR. Zaman Kawasaki Ninja itu saya sudah mulai kuliah itu ya. Itu mulai kerja itu ya. Tapi banyak ya, saya lihat ya, banyak jadi berondong simpenan demi Kawasaki Ninja. Tapi ini kerjanya apa? Kok bisa jadi punya Kawasaki Ninja 250 cc? Nggak tahu ya berondong, saudara, simpenannya tante-tante. Kepengen, karena rasa marah. Padahal anak orang kaya.
Ya bingung saudara ya. Tapi itu yang terjadi. Ya, spirit antikristus itu dihasilkan dari keluarga-keluarga yang tidak baik. Ya. Sekali lagi saudara ya, kalau kamu cuman bertengkar, bersaing di dalam rumah tangga itu biasa. Kamu harus ajari, kasih teladan. Tetapi spirit antikristus, spirit pengkhianat itu sangat berbahaya. Spirit pengkhianat itu sangat mengerikan, saudara. Kamu jangan main-main dengan spirit ini, saudara ya. Dimulai dari ayah yang membangkitkan amarah di hati anaknya, Efesus 6 ayat 4. Anak-anak yang tidak puas dengan apa yang dia miliki karena marah. Dia bingung, kenapa aku marah? Ya aku marah pokoknya. Kenapa aku marah? Ya nggak tahu, aku marah. Setelah dia marah, saudara, maka dia mulai uang menjadi orientasinya dia. Keluarga-keluarga yang baik, anak-anaknya tidak akan berorientasi dengan uang. Begitu anak-anakmu sangat berorientasi dengan uang dan terobsesi dengan materi, kamu harus hati-hati, tandanya ada yang nggak beres dalam rumah tanggamu. Disitulah spirit antikristus masuk menyusup. Kamu pikir keluargamu bahagia, cek anakmu. Ya, saudara, Tuhan Yesus itu, ya, nanti saudara kita lanjutkan ya, koinonia ya. Tuhan Yesus itu tahu, saudara, semua mulut-mulutnya bersaing. Tapi ada satu yang diam-diam saja. Tapi dia selalu, ya saudara ya, lihat aja diem. Tapi mengerikan. Itulah Yudas. Ya, saudara ya. Dan Yesus tahu ada sesuatu, ya, spirit antikristus yang ada di dalam Yudas ini. Nanti malam kita lanjutkan, saudara. Sekarang kamu harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, buka mata saya untuk melihat keluargamu. Apakah ada spirit antikristus di situ? Diciri khas dengan apa? Keserakahan akan uang anak-anakmu, istrimu, atau kamu. Dari keserakahan terobsesi dengan uang, materi, disitulah spirit antikristus akan muncul, saudara. Ya, dan ketika itulah kamu sudah terlambat. Kamu sudah terlambat. Tapi dari sekarang, sebelum terlambat, atau mungkin sebelum kamu tahu, upayakan perdamaian, pendamaian buat keluargamu. Kalau sudah telanjur gimana, Pak? Upayakan pendamaian. Minta penebusan dari Tuhan Yesus. Buatmu, buat pasangan hidupmu, buat anak-anakmu. Nanti malam saya akan cerita. Ya, saya mau cerita yang mengerikan sekali. Ini kebetulan ini mengerikan sekali ceritanya, saudara. Kisah nyata, saudara ya. Saya akan ceritakan kepadamu nanti malam. Ya, ikut ya, viralkan, jangan lupa. Upayakan pendamaian bagi keluargamu. Ayah, yuk jangan bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Ya, amarah di hati anak-anakmu karena kamu gagal mencintai istrimu. Kamu gagal ya untuk mendidik keluargamu hidup dalam kebersahajaan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di koinonia nanti malam. Pak HW minta tolong untuk doa berkat.